Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahi wa faqibadal mu'minin adana amali sholihat. Wa syarah sudur awlihil muttaqin bil imani maja'a bi rasuluh minal hikmati wal ajab. Wa kasyafal qulubi ahbabi hababal jahalati wa dolalat. Wa yasarallahu minal baqiyati sholihat. Ma yataba'una bihi manazil jannah. Fadla minhu wa ni'matar rabbuka yahluku ma yasha'u wa yahtar minal makhluqat. Ahmaduhu subhanahu ala ma lahu minal asma'il husna wa sifat. Wa ashkuruhu ala ma asdahu minal in'ami wal barakat. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah syahadatan arju biha ala darajat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syadina wa qatwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq wa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwa washkuruhu farabi man syakara washgalu asinatakum bidikri fasaidu man dakara. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan yarjuna tijaratan lan tabura yu'atihum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuba liman tala umruhu uskurhu wa hasuna amaluhu. Sadaqallahul maulana al-azim wa rasulih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita pada hadir di halaqah di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, insyaallah Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Amin. Dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, saudara-saudara kita, durian kita, dan ahli-ahli kita yang bertalian nasab dengan orang-orang tua kita dan sahabat-sahabat orang tua kita yang berhubungan semua di dalam pertalian iman kepada Allah Ta'ala, hingga Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada mereka semua. Maghfirah, taufik, hidayah, inayah, segala yang ada kebaikan dari Allah Ta'ala adalah bukti-bukti daripada kemurahan-kemurahan Allah kepada orang-orang yang berjalan menuju perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Mudah-mudahan segala hajat dikabulkan Allah Ta'ala, dunia akhirat selamat. Insyaallah akhir hayat kita husnul khotimah. Salawat serta salam sejahtera pada baginda Nabi Syafi', Nabi Musyafa', Nabi Awal, Nabi Akhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para ahli keluarga dan sahabatnya semuanya. Insyaallah akan dibalas mutlak kelak pada hari kiamat adalah berupa syafaat-syafaat yang besar, syafaat agung, syafaat ilun, yang mana yang diharapkan khususnya bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita doakan semua saudara-saudara kita sesama orang yang beriman yang telah mendapatkan ujian dari Allah, baik berupa bala, musibah,
penyakit. Mudah-mudahan mereka bersabar dengan ujian-ujian Allah. Insya Allah orang yang sabar pasti ditempatkan mulia di sisi Allah. Untuk itulah kita semuanya mengharapkan syafaat Nabi SAW. Perbanyakilah sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Itulah bekal sebaik-baik bekal kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita bicara tentang bab dolim. Hari ini menurut saya malam hari karena lampunya nyala. Jadi siang hari ini kita membahas tentang bab dulum. Dulum itu artinya zalim. Ayatnya jelas, bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana zaluma jahula. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia ini dalam kezaliman, garis miring sesat dan bodoh. Bodoh lagi sesat. Jadi sudah nas Quran kalau manusia ini diciptakan ini zalim dan sesat. Maka yang ada pada diri kita tiga hal zalim itu. Apakah kita ini mengikuti apa yang ditulis di dalam Quran itu zalim, kemudian kita menambahkan lagi kesesatan itu, maka termasuk mendolimi diri sendiri. Kalau sudah dolim, mendolimi diri sendiri, pasti akan mendolimi orang lain. Jadi tiga. Orang dolim itu kalau nggak mendolimi dirinya, dia akan mendolimi orang lain. Gitu. Maka wajiblah manusia tadi mengaku zalim, seperti halnya Nabi Adam alaihissalam yang selalu tidak pernah meninggalkan doa untuk minta kepada Allah Ta'ala dengan pengakuan zalim, yaitu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini pengakuan orang-orang yang mengaku zalim akan terhindar dari zalim, akan terhindar dari mendolimi diri, dan akan terhindar dari mendolimi orang lain. Nah, itu kuncinya. Kalau orang terus-menerus mendawamkan, melazimkan doa ini, insya Allah mereka tidak akan zalim. Bahkan bisa terjadi dia diuji oleh Allah Ta'ala akan didolimi. Gitu. Kenapa orang yang baik itu selalu saja banyak musuhnya, selalu aja banyak orang yang mendolimi? Karena itulah kunci agar manusia tadi mengangkat derajatnya. Mengangkat derajatnya juga mengampuni dosa-dosanya. Jadi mending kita didolimi sama orang lain, bukan kita yang mendolimi. Tiga perkara tadi hilang. Yang pertama zalim, yang kedua mendolimi diri hilang, yang ketiga mendolimi orang lain tidak ada. Inilah ciri khas orang takwa kepada Allah Ta'ala. Jadi sibuk untuk mengurus dosa dan kesalahan yang ada pada diri kita, bukan dosa orang lain. Jadi orang yang beruntung itu selalu berpikir dosa kita yang kita lakukan bukan dosa yang kita tambahkan kepada orang lain. Kalau kita tambahkan kepada orang lain, berarti itu adalah zalim, mendolimi. Begitu. Dalam satu riwayat, Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Musa
Al-Asy'ari radhiyallahu an wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Innallaha ta'ala yumlil dhalim fa idza khaduhu lam yulidhu summa qara'a wa kadzalik ahdu rabbika idza khada al-qura wa ya dhalimatun inna ahdahu alimun sadidun. Yang mana sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah memberi kesempatan bagi orang-orang yang zalim, dan bila ditangkap tidak dilepas dan tidak akan selamat. Firman Allah, demikianlah siksa Tuhanmu jika menyiksa penduduk dusun. Sungguh siksanya sangat pedih dan sangat keras. Surat Hud ayat 102. Abu Lais lagi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana li akhihi indahu madlumatun min irqin aw malin fayatakhallalhu yauma qabla an yukhadha minhu yauma ladinar wala dirham fa in kana law amalun salihun uhida minhu biqadri madlumati wa illam yakun law amalun uhida min sayiatihi fa kumilat alaihi." Yang artinya, barang siapa yang merasa berbuat zalim terhadap saudara-saudaranya, baik berupa kehormatan atau harta, hendaklah minta halalnya sekarang juga, sebelum dituntut pada hari tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Atau uang emas atau perak. Maka jika ia mempunyai amal soleh, akan diambil menurut kadar kedolimannya. Dan bila tidak mempunyai amal soleh, maka diambilkan dari kejahatan orang itu untuk dipikulkan kepadanya. Kamu didolimi, ya, Allah mengambil kebaikan amal solehmu, dipindahkan sama yang didolimi. Karena ada satu cerita, orang ini sembahyangnya sedikit saja, bodoh lagi, tapi didolimi sama orang-orang yang soleh, sama orang-orang yang ngaji, orang yang pintar ngaji, mereka didolimi. Maka terkejut ketika mati orang yang kurang amalnya ini, dosanya banyak nih, tahu-tahu masuk surga dengan pakaian perhiasan dari mahkota. Maka bertanyalah si orang bodoh tadi, apa sih amalan saya? Amalan saya enggak ada, tapi saya selalu bersabar ketika saya dihina, ketika saya difitnah, ketika saya dihasut, ketika saya dibicarakan. Ternyata itu orang yang baik yang membicarakan tadi, maka habis amalnya tadi diberikan kepada si orang yang dianggap fajir. Nah, sehingga orang yang dianggap baik tadi ini, semua kejahatan daripada orang ditolimi tadi pindah kepadanya, maka dia masuk neraka. Jadi bukan orang yang soleh masuk surga, orang yang ditolimi tadi. Dan dia tidak membalas, dia diam, menyerahkan semua urusan pada Allah. Maka dia tambahlah pangkat dan derajatnya, tingkatan kesabarannya,
mendapatkan pujian dari Allah Ta'ala. Itulah hebatnya orang-orang yang dizalimi. Asal sabar. Biar saja. Seakan-akan dia menang di dunia, seakan-akan dia itu bisa berkuasa di dunia dengan kekuasaannya, dengan hartanya, dengan kemampuannya, ya, dengan kelompoknya. Tetapi wafarijamhum, Allah akan hancurkan kumpulan mereka, dan semua kumpulan itu termasuk golongan orang-orang yang zalim akan diambil semua amal-amal ibadah. Dari amal ibadahnya, amal solehnya, amal sedekahnya, amal pengajiannya, semuanya bahkan habis karena mengolokkan kepada orang-orang yang dianggap bodoh. Maka kadar-kadar kedoliman tadi, tingkat-tingkatnya, apalagi orang yang didolimi sampai menangis tengah malam di air mata keluar, maka itu lebih cepat perhitungan Allah kepadanya, di dunia akan ditunjukkan. Jadi karena orang yang zalim tadi, walau kana kafiran, walau kana fajiran, istajab doa. Jadi walaupun itu orang kafir atau orang yang fajir, selama dia nangis atas kedoliman dari orang-orang yang mengaku beriman, maka Allah akan juga kabulkan. Apalagi orang-orang yang mengadak tengah malam untuk berdoa kepada Allah, maka senjata makan Tuhan. Jadi gelisah terus menerus tiap malam. Itu yang disebut orang yang mendolimi. Tapi yang didolimi, dia tetap saja berdasarkan yang diketahui benar atau salah, itu dia sadar, dan dia tetap akan mengalah dengan segala apa yang menjadi maunya orang zalim. Tapi Allah yang tidak tinggal diam atas kedoliman mereka. Ini yang disebut orang yang mendolimi. Kemudian Abu Lais juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna manil muflis?" Qalu al-muflis man la dirham lahu wala dinar wala mata'. Qal fa innal muflis min ummati alladhi ya'ti yawmal qiyamah bi sholatihi wa zakatihi wa siyamihi wa ya'ti qad satamahada wa qad qahada wa akala mal hada wa safaka dama hada awdroba hada fayuto hada min hasanatih wa hada min hasanatihi wa in fanayat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma'alih ukhida min khotoyahum wa turihat alaih summa turihat binar. Tahukah kamu siapakah orang yang pailit itu atau yang bangkrut itu? Jawab sahabat, orang yang pailit itu ialah yang habis harta dan perkakas rumahnya untuk membayar hutang dan belum juga selesai, sehingga ia tidak punya harta dan perkakas rumah. Sabda Nabi SAW, orang yang disebut pailit atau orang yang bangkrut dari umatku, yaitu datang pada hari kiamat dengan membawa sembahyangnya, zakatnya, dan puasanya penuh semuanya, tetapi
ia telah banyak memaki ini, memaki itu, menuduh lagi. Udah memaki, menuduh lagi. Dan makan harta ini, dan menumpahkan darah itu, dan memukul itu, maka dibayarkan untuk ini dari hasanatnya, kebaikan. Dan itu dari hasanatnya, maka bila telah habis kebaikannya atau hasanatnya, sebelum selesai membayar tanggungannya, maka diambilkan dari dosa-dosa yang telah diganggu itu dan ditanggungkan kepadanya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Hati-hati. Itulah orang-orang yang memaki itu, memaki sana, nuduh ini, nuduh itu, hasut sana, hasut sini, gibah sana, gibah situ. Udah nggak ada tempatnya orang yang bangkrut dan dilempar ke neraka. Abu Maisyarah berkata, ketika ada seorang baru yang dikubur, tiba-tiba didatangi oleh malaikat Mungkar dan Nakir dengan membawa cemeti, cambuk. Maka berkata keduanya, kami akan memukul engkau 100 kali. Maka berkata si mayit, saya dahulu begini dan begitu, menunjukkan kebaikan sehingga dipotong pukulan itu 10 kali. Lalu ia terus mengambil amal-amal kebaikan itu dan selalu mendapatkan keringanan, sehingga tinggal 1 pukulan. Dan keduanya berkata, kami akan memukul engkau 1 kali. Maka dipukullah ia 1 kali sehingga kubur itu menyala api. Lalu ia bertanya, mengapa kamu memukul aku? Jawab keduanya atau malaikat, karena pada suatu hari engkau berjalan dan melihat seorang yang teraniaya minta tolong kepadamu, tetapi kamu tidak menolong, tidak kamu tolong. Bila seorang yang tidak menolong terkena sedemikian, maka bagaimana yang menganiaya? Orang minta tolong aja kita nggak menolong, udah dicambuk 1 kali, sudah keluar api, hancur. Apalagi kamu menganiaya. Itulah kenyataannya yang disebut oleh Abu Maisyarah melihat di dalam kubur itu. Jadi bagaimana orang yang menganiaya lagi? Mungkin tambah, habis sudah dipukul, habis juga amal baiknya, enggak ada arti. Maimun bin Mahran berkata, sesungguhnya ada kalanya seseorang membawa kurban itu mengutuk pada dirinya sendiri. Ketika ditanya bagaimana, jawabnya dia membaca ala laknatullah ala dzalimin, ingatlah bahwa kutukan Allah pada orang-orang yang zalim. Sedang ia seorang yang zalim, maka kutukan itu terkena pada dirinya sendiri. Jadi bisa
Bisa jadi kamu dolim, merasa mendolimi, kamu merasa benar, padahal kamu dolim. Sok pahlawan, dia kelihatannya benar. Secara hukum, secara ini kelihatannya dia tidak dolim. Dan dia menuduh dia yang mendolimi kita. Dia yang dolim. Gitu. Jadi bukan kita yang dolim, justru kita yang didolimi. Tapi mengatakan kami didolimi, padahal dia yang mendolimi. Begitu. Ngerti nggak maksudnya? Tapi dia bersikukuh dengan apa pendapat akalnya dia dengan hawa nafsunya, tanpa petunjuk, tanpa mengerti hukum, tanpa mengerti koridor-koridor, batasan-batasan, walaupun dia mengerti di dalam pembacaan-pembacaan ayat sekalipun, kalau Allah sudah menutup orang itu, keluar nafsunya, keluar akalnya, tidak ada petunjuk, maka dia jadi orang zalim. Orang zalim itu pasti emosionalnya itu yang akan dikeluarkan daripada petunjuk, marahnya dulu daripada berpikirnya. Itu tanda-tanda orang yang zalim. Kalau orang yang zalim tadi nggak sadar dia. Kalau orang pakai petunjuk, apa benar saya ini kan? Bagaimana saya nyalahkan orang? Bagaimana saya nanggung dosa orang? Bagaimana saya nyalahkan orang? Wong saya sendiri belum tentu dosa saya diampuni. Kenapa saya harus nambah dosa? Jadi orang yang bodoh itu selalu ingin menambah dosa dari orang-orang lain. Itu orang bodoh. Bahkan dia tidak mengaku dirinya bahwa dia dolim. Apalagi dia merasa baik, ya sudah hilang semua. Kalau orang sudah merasa baik, yang lainnya pasti buruk semua. Sifat merasa baik itu adalah orang yang sudah menganiaya diri sendiri, mendolimi diri sendiri, karena sudah merasa diri baik. Ya pasti akan tertimpa penyakit mendolimi orang lain. Tuh. Maka kutukan itu akan terkena pada dirinya sendiri. Abu Lais lagi berkata, tidak ada dosa yang lebih besar daripada aniaya, dolim. Sebab dosa itu bila antara engkau langsung dengan Allah, maka Allah sangat pemurah untuk memaafkan dan mengampunkan padamu. Tetapi jika dosa itu antaramu dengan sesama manusia, maka tidak ada jalan melainkan minta maaf kepada orang-orang yang teraniaya. Bila tidak dapat karena orangnya telah mati, maka bacakan istighfar untuknya. Semoga dengan itu akan dihalalkan kelak di hari kiamat. Apa istighfarnya? Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Kalau orang mukmin, kalau orang muslim, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahyamin. Huquqi wajibah, yang berhak, yang wajib menuntut aku. Siapakah mereka? Golongan orang muslimin, laki-laki maupun perempuan, yang hidup maupun yang mati. Itulah, sebelum tidur itu baca 3 kali. Yang kamu aniaya atau kamu yang dianiaya, beristighfarlah 3 kali untuk dirimu, untuk orang tuamu, untuk orang yang pernah kamu dolimi. Bayangkan wajahnya, apalagi orangnya mati. Mungkin kamu minta maaf malu,
Cukup kamu doakan, istighfarkan dia, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka, maka kamu telah tidak dituntut pada hari kiamat. Kemudian Maimun bin Mahram berkata, "Inna rajul idza zalama insana farada an yatakhallal minhu fatahu wa lam yaqdir alaih fastaghfarallahu lahu fi duburi salati kharaja min madlumatih." Seseorang itu jika berbuat aniaya pada orang lain lalu ia akan meminta maaf tetapi tidak dapat, lalu ia membacakan istighfar untuk orang yang telah teraniaya tiap habis sholat atau sembahyang, maka terlepas dari tuntutan penganiayaan kelak pada hari kiamat. Istighfar itu dibaca 3 kali setiap sholat fardu. Maka tidak ada tuntutan karena kau telah membayar istighfar itu kepada Tuhanmu dan mengistighfari orang-orang yang kepada orang yang kamu aniaya. Nggak ada tuntutan, jadi tidak disebut orang lain. Tapi kalau kamu tidak ada penyesalan, bahkan kamu marah terus menerus dan dendam terus menerus, walaupun kamu baca ini istighfar, tidak berguna. Sebab itu bukan pengakuan. Istighfar adalah bentuk pengakuan dan menghadiahkan istighfar kepada orang-orang yang dianiaya. Tapi kalau kamu marah terus dan kamu tidak bisa memendam kemarahanmu dan berlanjut sampai kemarahan itu kamu bawa mati, istighfarmu tidak sampai kepada orang yang kamu aniaya. Karena kamu marah kepadanya, maka tetap orang yang mati tadi akan menuntut kamu di dalam kubur. Ingat-ingat. Jadi bukan karena emosional, bukan karena bacaan, tapi harus niat itu berdasarkan betul-betul kita mengetahui kepada siapa yang menganiaya diri sendiri, atau kita dianiaya, atau kita menganiaya, maka kita harus tahu meletakkan istighfar itu pada tempatnya di mana istighfar ditujukan, yang seharusnya untuk siapa. Ada istighfar yang untuk diri, ada istighfar khusus untuk orang tua, ada istighfar untuk orang yang menuntut hak kedoliman kita kepadanya. Ada istighfar untuk orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada ruginya orang yang mendoakan dari orang-orang yang beriman itu. Itulah tanda-tanda orang yang ingin menambahkan kebajikan-kebajikan di sisi Allah. Tinggi mana mengistighfari diri dengan mengistighfarkan orang lain. Tinggi orang mengistighfarkan orang lain. Karena orang yang sudah mengistighfarkan orang lain, mereka muncul sifat-sifat yang sifatnya menolong daripada apa umat Nabi Muhammad SAW. Maka mendoakan orang lain tidak akan merugikan diri kita. Tapi mendoakan diri kita belum tentu dikabulkan kalau kita masih banyak makan yang haram. Tapi kalau mendoakan orang lain yang tidak ada kepentingan, niscaya orang lain merasakan doa kita, kemudian kita pun mendapatkan lagi
kompensasi dari orang didoakan, kita pun mendapatkan manfaatnya. Waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man 'ana dzaliman ala dzulmi aw laqannahu hujjatan yudhidu biha haqqan imri'in muslimin faqad ba'a bi ghadabi minallah wa alaihi. Wijeruha yang artinya, barang siapa yang membantu orang zalim untuk menganiaya, punya komunitas untuk nyerang rame-rame, ya. An-ana dzalima ala dunia, menghimpun orang-orang zalim untuk menganiaya, atau mengajari cara pembelaannya untuk mengalahkan hak seorang muslim, maka ia telah mendapat murka Allah Ta'ala dan akan menanggung banyaknya dosa-dosa yang diimpunnya. Itu menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi jangan ikut-ikut sama orang zalim, apalagi bela, ya. Bela kena juga itu yang bela, padahal bukan urusannya. Bukan urusannya kok ikut campur. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Al-Ahnaf bin Qais, siapakah orang yang sangat bodoh? Jawab Al-Ahnaf, orang yang menukar akhirat dengan dunianya. Atau orang yang mengorbankan akhiratnya untuk mendapatkan dunia. Ini orang bodoh. Sayyidina Umar berkata, sukakah saya beritahukan kepadamu orang yang lebih bodoh dari itu? Jawabnya, baiklah. Ya Amirul Mukminin. Umar berkata, yaitu orang yang menukar akhiratnya untuk keuntungan, kepentingan lain orang. Tapi maksudnya, udah dolim untuk kepentingan orang lain. Ini adalah orang-orang yang betul-betul menukar akhiratnya. Jadi nggak ada bekas sholatnya, nggak ada bekas sedekahnya, nggak ada bekas zakatnya, hajinya, semua nggak ada bekasnya kecuali dalam kebangkrutan. Ini orang yang lebih bodoh lagi, membela orang yang dolim. Udah dolim kamu bela, udah salah dibela, ikut salah, maka tinggalkanlah orang-orang yang zalim itu sebelum kamu ikut menjadi orang yang